Namaku Anindita. Bagi dunia luar, hidupku adalah dongeng. Aku memiliki segalanya yang bisa diinginkan seorang wanita. Suami yang, setidaknya yang kukenal selama ini, adalah lambang kesetiaan dan kasih sayang. Namanya Reza. Pria yang kutemui saat ia masih menjadi seorang karyawan biasa, dengan mimpi sederhana dan senyum yang tulus. Dan kami memiliki Bima, putra kecil kami yang berusia 5 tahun, tawa riangnya adalah soundtrack dari rumah kami yang megah. Kehidupan kami adalah sebuah lukisan yang sempurna. Rumah besar di kawasan elit, mobil-mobil mewah yang terparkir rapi, dan liburan-liburan yang membuat iri siapapun yang melihat album foto kami. Tapi kesempurnaan ini bukan warisan yang jatuh dari langit untuk Reza. Itu adalah warisan yang kuberikan padanya. Aku adalah putri tunggal dari Hartono Wijaya, pemilik Wijaya Group, salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Sejak awal, ayah menentang hubunganku dengan Reza. Nin, dia itu siapa? Latar belakangnya tidak jelas. Kamu itu lulusan bisnis terbaik, kamu pantas mendapatkan yang lebih, kata ayah malam itu saat aku meminta restunya. Tapi cinta membuatku buta dan tuli. Aku melihat ketulusan di mata Reza. Aku melihat ambisi yang baik. Justru karena aku punya segalanya, ayah, aku butuh pria yang tulus mencintaiku apa adanya, bukan karena nama Wijaya, jawabku keras kepala. Akhirnya ayah luluh. Kami menikah. Dan seperti janjiku pada diriku sendiri, aku akan mengangkat derajat suamiku. Reza, yang dulu hanya staf biasa, kuajak masuk ke perusahaan ayah. Dengan bimbinganku di awal, mengingat aku lulusan terbaik di fakultasku, dan kepercayaannya, ia melesat. Dalam 3 tahun, ayah memberinya kepercayaan penuh untuk memegang salah satu anak perusahaan terbesar sebagai direktur utama. Reza berubah. Dari pria sederhana yang gugup memakai jas mahal, ia menjadi eksekutif yang disegani, yang langkah kakinya mantap dan bicaranya penuh wibawa. Kehidupan kami melambung. Ia memanjakanku dan Bima. Ia adalah ayah yang sempurna dan suami yang romantis. Setidaknya, itulah yang ia tunjukkan padaku. Lalu, ada Sonya, sahabatku. Belahan jiwaku sejak kami masih memakai seragam putih abu-abu. Kami berbagi tawa, air mata, dan rahasia. Sonya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Begitu sederhana, hingga ia nyaris putus asa tak bisa melanjutkan kuliah hukum yang ia impikan. Ayah, tolong Sonya. Dia anak paling cerdas yang pernah aku kenal. Dia hanya tidak beruntung, rayuku pada ayah. Lagi-lagi, keluargaku turun tangan. Ayah membiayai kuliah Sonya sampai tuntas. Dan sahabatku tidak mengecewakan. Ia lulus dengan predikat cum laude dan kini namanya melambung sebagai salah satu pengacara muda paling cemerlang di ibu kota. Dia cantik, cerdas, dan gigih. Aku begitu bangga padanya. Dialah kakak perempuan yang tak pernah kumiliki. Hubunganku dengan Reza dan Sonya adalah 2 pilar utama dalam hidupku, selain Bima. Dan aku, Anindita, memilih mundur dari karirku sendiri. Setelah Bima lahir, aku memutuskan berhenti dari posisiku di Wijaya Group. Aku ingin menjadi ibu yang utuh, istri yang sempurna. Aku ingin mendedikasikan hidupku untuk merawat surga kecil yang kubangun ini. Keputusan yang kusesali kini, namun saat itu terasa begitu benar. Semuanya berjalan sempurna. Terlalu sempurna, mungkin. Hingga suatu malam, sekitar 6 bulan yang lalu, keretakan pertama muncul. Malam itu hujan deras. Aku terbangun sekitar pukul 2 pagi karena suara guntur. Bima terlelap pulas di antara aku dan Reza, kebiasaan yang sulit ia lepaskan. Aku menoleh ke sisi ranjang, tempat Reza seharusnya tidur. Kosong. Kudengar samar-samar suara air dari kamar mandi utama. Ah, mungkin dia ke kamar mandi, batinku. Aku mencoba kembali tidur. 15 menit berlalu. Suara air sudah berhenti, tapi Reza tak kunjung kembali. Aku bangkit, menyelimuti Bima, dan melangkah keluar kamar. Lampu ruang keluarga di lantai bawah menyala redup. Aku menuruni tangga pelan-pelan. Kulihat Reza di sana. Berdiri membelakangiku di depan jendela kaca besar, menatap ke arah taman yang basah. Ia sedang menelepon. Aneh. Siapa yang ia telepon jam 2 pagi begini? Iya, aku tahu, bisiknya pelan, tapi nadanya terdengar,
intim. Bukan nada bicara bisnis. Kamu harus sabar. Dia tidak akan curiga. Jantungku berdebar. Dia, siapa? Sudahlah, jangan menangis. Aku juga tersiksa di sini, lanjutnya. Aku terdiam mematung di anak tangga terakhir. Kakiku seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Tersiksa? Tersiksa di mana? Di sisiku? Di sisi putranya? Oke. Aku tutup dulu. Nanti dia bangun. I love you. 3 kata itu menghantamku seperti godam. Itu bukan suara Reza yang sedang berbicara denganku. Itu suara pria yang sedang menenangkan seorang wanita. Wanita lain. Reza menutup teleponnya dan berbalik. Wajahnya pias saat melihatku berdiri di sana. Nindi, sapanya, tergagap. Kamu sedang apa di situ? Siapa? Tanyaku, suaraku bergetar, lebih pelan dari yang kuduga. Reza menghela napas, berusaha menguasai diri. Ia berjalan menghampiriku, senyum palsu yang terlatih kini terpasang di wajahnya. Oh, itu tadi, klien dari Singapura. Ada masalah mendesak. Biasalah, beda zona waktu, mereka tidak kenal jam, dalihnya, terlalu lancar. Singapura? Jangan menangis. I love you. Klien Singapura, ulangku, mataku menatap lurus ke matanya, mencari kebohongan. Iya, sayang. Sudahlah, ayo kembali tidur. Di luar dingin, ia merangkul bahuku, mencoba menggiringku kembali ke kamar. Aku menepis tangannya. Sejak kapan kamu bilang, I love you, pada klien, Mas? Wajah Reza mengeras. Hilang sudah senyum palsunya. Kamu salah dengar, Nin. Aku bilang, oke, thank you. Telingamu itu mungkin masih mengantuk. Dia membalikkan kata-kataku. Dia menyebutku mengantuk. Dan sejak kapan, lanjutku, memberanikan diri, kamu merasa tersiksa di sini? Mata Reza berkilat marah. Anindita, kamu menguping pembicaraanku? Ini masalah kantor yang sangat sensitif. Aku sedang stres berat karena pekerjaan, dan kamu menuduhku yang tidak-tidak? Aku tersiksa karena pekerjaanku, bukan karena kamu. Dia membentakku. Rezaku, yang tak pernah sekalipun meninggikan suaranya padaku, kini membentakku di tengah malam buta. Sudah, aku mau tidur di kamar tamu saja. Aku sedang pusing, tidak mau berdebat, katanya dingin, lalu melewatiku begitu saja, mengambil bantal dari sofa dan berjalan menuju kamar tamu di koridor bawah. Aku ditinggalkan sendirian di ruang keluarga yang temaram. Hujan di luar seakan mengejekku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, Reza tidak tidur di sisiku. Keesokan paginya, ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mencium keningku sebelum berangkat kerja, mencium Bima, dan tersenyum seperti biasa. Tapi aku tahu, sesuatu telah pecah. Sesuatu telah berubah. Aku mencoba menepisnya. Aku menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku salah dengar. Aku seorang ibu rumah tangga, mungkin aku mulai iri dengan kesibukannya. Aku berusaha keras membenamkan ingatan malam itu. Tapi kecurigaan adalah candu. Sekali kau merasakannya, kau akan terus mencarinya. Seminggu setelah kejadian itu, aku sedang duduk di meja rias ketika ponsel Reza, yang tergeletak di meja nakas, bergetar. Biasanya aku tak pernah peduli. Ponselnya adalah ponselku juga, begitu pula sebaliknya. Kami tak punya rahasia. Iseng, aku mengambilnya. Aku hanya ingin melihat siapa yang mengirim pesan. Layar itu menyala. Dan sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar kunci. Dari Sonya L. Pratinjau, pesan itu hanya satu kata, kangen. Jantungku berhenti berdetak sedetik. Sonya, sahabatku, mengirim pesan, kangen, pada suamiku? Jemariku yang gemetar mencoba menggeser layar untuk membuka. Dan saat itulah aku melihatnya. Sesuatu yang tak pernah ada di sana sebelumnya. Permintaan untuk memasukkan 6 digit kode sandi. Ponsel suamiku. Ponsel yang selama ini selalu terbuka. Ponsel yang menyimpan foto-foto keluarga kami. Kini terkunci. Terkunci rapat. Sama seperti hatinya yang perlahan mulai terkunci untukku. Aku mematung,
menatap layar ponsel Reza yang kini gelap, menampilkan permintaan kode sandi. Kangen. Satu kata dari Sonya. Sahabatku. Kepada suamiku. Jemariku mendingin. Aku letakkan kembali ponsel itu di meja nakas, persis di posisi semula, seolah-olah itu adalah sebuah bom yang siap meledak. Aku kembali duduk di depan cermin rias, tapi pantulan diriku terasa asing. Siapa wanita bodoh yang sedang menatapku ini? Jantungku berdebar begitu kencang hingga telingaku berdengung. Mungkin aku salah. Mungkin, kangen, itu untukku, tapi dia salah kirim? Mungkin itu panggilan sayang antar teman? Aku mencoba mencari 1001 alasan rasional, tapi satu fakta menampar semua alasanku. Ponsel itu terkunci. Reza keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian, mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia melihatku yang terdiam. Kamu kenapa, Nin? Kayak lihat hantu, tanyanya, nadanya masih ringan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan suaraku yang gemetar. Mas, sejak kapan HPMU pakai password? Langkah Reza terhenti. Gerakan tangannya yang menggosok rambut melambat. Ia menatapku, lalu melirik ke meja nakas, ke ponselnya. Wajahnya seketika berubah dingin. Kenapa? Kamu pegang HP-ku? Tanyanya, nadanya defensif. Aku nggak pegang. Tadi layarnya nyala, ada notifikasi. Aku cuma lihat sekilas, bohongku. Aku cuma kaget. Biasanya nggak pernah kamu kunci. Reza melempar handuknya ke keranjang. Itu HP perusahaan. Banyak data klien, data keuangan Wijaya Group. Ayahmu sendiri yang bilang aku harus lebih hati-hati sama data. Kenapa? Kamu mulai nggak percaya sama aku. Lagi-lagi, dia membalikkannya padaku. Bukan dia yang patut dicurigai, tapi aku yang terlalu pencemburu. Bukan gitu, Mas. Cuma aneh aja, lirihku. Sudahlah, Nin. Jangan mulai, deh. Aku pusing, katanya. Lagi pula, notifikasi dari siapa memangnya? Dari Sonya, kan? Dia pasti mau tanya resep kue yang kamu buat kemarin. Dia itu sahabatmu, Nin. Jangan berpikiran kotor. Lidahku keluh. Dia bahkan tahu itu dari Sonya. Dia menyebut nama Sonya dengan begitu santai, seolah-olah itu adalah hal paling wajar di dunia. Dia membuatku merasa seperti wanita jahat yang baru saja menuduh sahabatnya sendiri. Malam itu, dia kembali tidur di sisiku. Tapi rasanya ada dinding es yang tebal di antara kami. Dia memunggungiku. Dan aku tidak bisa tidur, menatap langit-langit kamar, memikirkan kata, kangen, itu berulang-ulang. Sejak malam itu, semuanya berubah dengan cepat. Sikap Reza padaku menjadi dingin dan jauh. Dia semakin sering lembur. Kalaupun di rumah, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Bima atau mengunci diri di ruang kerja. Saat aku mencoba mendekat, memeluknya, ia akan beralasan lelah atau banyak pikiran. Dia mulai tidur terpisah dari kami. Awalnya, alasannya Bima. Bima tidurnya makin lasak. Nin, aku nggak bisa istirahat. Besok harus meeting pagi. Aku tidur di sofa ruang keluarga aja, katanya suatu malam. Lalu, sofa berubah menjadi kamar tamu. Kamar tamu menjadi bentengnya. Dia jarang sekali menyentuhku. Sentuhan sayangnya berubah menjadi tepukan hambar di bahu. Pria hangat yang dulu selalu merindukanku kini memperlakukanku seperti teman kos. Dan di saat yang sama, Sonya menjadi semakin sering datang ke rumah. Ironis. Dulu, aku yang harus memohon-mohon padanya untuk mampir di tengah kesibukannya sebagai pengacara top. Kini, hampir setiap 2 hari sekali, mobilnya terparkir di garasi rumahku. Nindi, aku kangen banget sama kamu. Kita facial di rumah, yuk, serunya, memelukku erat. Sonya, kamu kok makin sering kesini? Nggak sibuk, tanyaku suatu sore. Dia tertawa, tawa yang dulu renyah, kini terdengar sedikit dipaksakan. Justru karena sibuk, aku butuh refreshing. Dan refreshing terbaikku, ya, main sama kamu dan Bima. Lagian, Mas Reza juga sering ngeluh capek kerja. Kasihan dia. Aku kan bisa bantu dengerin keluh kesahnya. Hitung-hitung bantu sahabat, kan? Dia membawa nama Reza ke dalam percakapan kami dengan begitu mulus. Puncaknya, dia mulai menginap. Nin,
Aku lagi ada kasus besar di pengadilan dekat sini. Pulang ke apartemenku jauh, macet. Aku nginap di kamar tamu atas, ya? Boleh, kan? Tentu saja aku bilang boleh. Dia sahabatku. Rumahku adalah rumahnya. Malam pertama dia menginap, kecurigaan terburukku mulai terbentuk. Reza, yang sudah seminggu tidur di kamar tamu bawah, malam itu tiba-tiba kembali tidur di kamar kami. Tapi dia tampak gelisah. Berkali-kali dia mengecek ponselnya. Sekitar pukul 1 malam, aku terbangun karena Bima sedikit merengek. Kulihat sisi ranjang di sebelahku. Kosong. Reza tidak ada. Kupikir dia ke kamar mandi. Tapi 10 menit, 20 menit, dia tidak kembali. Aku bangkit. Jantungku berdebar tak karuan. Aku berjalan keluar kamar. Rumah gelap dan sunyi. Aku menuruni tangga. Kulihat pintu kamar tamu bawah, tempat Reza biasa tidur, terbuka sedikit. Kosong. Lalu, kemana dia? Aku menahan napas. Hanya ada satu kamar tamu lagi. Di lantai atas. Kamar tempat Sonya menginap. Dengan kaki telanjang, aku menaiki tangga ke lantai atas. Lantai kayu itu terasa dingin. Aku berjalan sepelan mungkin. Koridor lantai atas remang-remang, hanya diterangi lampu dinding. Saat aku mendekati kamar tamu tempat Sonya, aku mendengarnya. Suara tawa tertahan. Suara perempuan. Suara Sonya. Lalu, suara berat yang sangat kukenal. Suara suamiku. Nanti Nindi bangun, bisik Reza, disusul suara cekikikan lagi. Kakiku lemas. Aku bersandar di dinding, menahan mual. Dunia seakan berputar. Suamiku. Di kamar sahabatku. Pukul 1 malam. Aku ingin mendobrak pintu itu. Aku ingin menjambak mereka berdua. Tapi aku pengecut. Aku tak sanggup melihatnya. Aku tak sanggup mengkonfirmasi kehancuranku. Aku berbalik, berlari tanpa suara kembali ke kamarku, membanting diri ke ranjang, dan menggigit bantalku sekuat tenaga agar jeritanku tak terdengar. Pagi harinya, di meja makan, mereka berdua bersikap seperti biasa. Pagi, Nin. Tidur nyenyak, sapa Sonya, ceria, mengoleskan selai ke rotinya. Pagi, sayang, sapa Reza, menyeruput kopinya, matanya tak lepas dari tablet di tangannya. Aku hanya mengangguk, terlalu hancur untuk bicara. Sejak saat itu, aku mengamati mereka seperti elang. Aku melihat bagaimana Sonya kini lebih tahu jadwal Reza daripada aku. Aku melihat bagaimana mereka berdua selalu menghilang bersamaan untuk menerima telepon penting setiap kali kami sedang berkumpul. Hingga tibalah hari itu. 2 minggu sebelum ulang tahunku. Sayang, aku harus dinas keluar kota selama seminggu penuh. Ada proyek besar di Surabaya yang harus aku tangani langsung, kata Reza saat makan malam. Seminggu, Mas? Lama banget, kataku. Bima langsung cemberut. Iya, Bima, ayah kerja dulu, ya. Nanti ayah belikan mainan baru, bujuk Reza. Perasaanku tidak enak. Sangat tidak enak. Keesokan harinya setelah Reza berangkat, aku sengaja menelepon Rika, salah satu rekan Sonya di firma hukumnya, dengan alasan ingin mengirim hampers. Rika, Sonya ada di kantor? Aku mau kirim kue, tanyaku berbasa-basi. Oh, Mbak Nindi, ya? Mbak Sonya lagi cuti, Mbak. Seminggu, jawab Rika. Cuti? Tumben. Kemana dia? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Wah, enak banget, Mbak. Ke Bali dia. Kemarin pamer mau healing katanya, jawab Rika polos. Bali? Bukan Surabaya. Duniaku gelap. Reza bilang ke Surabaya. Sonya cuti ke Bali. Di minggu yang sama. Aku mencoba menelepon Reza. Nomornya tidak aktif. Aku ganti meneleponnya lewat WhatsApp. Hanya centang 1. Aku menelepon Sonya. Nomornya aktif, berdering, tapi tidak diangkat. 1 minggu itu adalah neraka. Aku seperti mayat hidup, merawat Bima dengan jiwa yang kosong. Setiap jam aku menelepon mereka berdua. Hasilnya nihil. Mereka berdua lenyap dari muka bumi. Bima terus bertanya, Bunda, kok ayah nggak telepon? Bima kangen.
Aku hanya bisa memeluknya, menahan air mata. Ayah sibuk banget, sayang. Tepat 7 hari kemudian, Reza pulang. Ia tampak lelah, tapi bahagia. Ada rona yang berbeda di wajahnya. Mas, kamu kemana aja? Di telepon nggak bisa, Diwa nggak masuk. Aku khawatir setengah mati, semprotku begitu dia masuk pintu. Ya ampun, sayang. Maaf, di sana sinyalnya susah, proyeknya di pelosok. Sibuknya luar biasa, rapat terus sampai malam. Ini aja baru bisa pegang HP, dalihnya, lancar sekali. Dia memelukku. Pelukan yang terasa hambar dan penuh kebohongan. Dia memberiku sekantong oleh-oleh. Katanya ke Surabaya, kok oleh-olehnya kaos Barong Bali, tanyaku sinis, melihat isi kantong itu. Reza terdiam sesaat. Oh, itu, kemarin transit di Bali dulu, ada klien yang harus ditemui mendadak di bandara. Sekalian aja beli. Ini buat kamu, ini buat Bima. Dia berbohong. Dia berbohong tepat di depan wajahku. 2 hari kemudian, kehancuranku lengkap. Aku sedang iseng membuka Instagram, mencoba mencari pelarian. Dan di sanalah, di story Instagram Sonya, yang baru saja ia unggah. Sebuah foto bumerang. Dia sedang duduk di kafe di Jakarta, tersenyum ke kamera, mengangkat cangkir kopinya. Dia terlihat sangat cantik. Dan dia memakai kaos. Kaos Barong Bali berwarna hitam, dengan gambar yang sama persis seperti yang Reza berikan padaku. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dia berhasil merebut suamiku. Dan dia memakainya. Dia memakai oleh-oleh dari liburan haram mereka, dan memamerkannya padaku, pada dunia. Mereka berdua. Suamiku, pria yang kuangkat dari bukan siapa-siapa. Dan Sonya, sahabatku, yang keluargaku selamatkan dari kemiskinan. Mereka baru saja kembali dari liburan romantis di Bali, menggunakan dalih pekerjaan dan healing. Sementara aku di rumah, menjaga putra mereka, dan meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya berburuk sangka. Aku menatap layar ponselku, gambar Sonya yang tersenyum mengejek dengan kaos Barong itu seakan membakar mataku. Gemetar di tanganku kini menjalar ke seluruh tubuhku. Ini bukan lagi kecurigaan. Ini adalah bukti. Ini adalah aib yang mereka pamerkan dengan bangga. Suamiku, yang kubuat jadi raja. Sahabatku, yang kubuat jadi ratu. Mereka telah bersekutu untuk menikamku dari belakang, lalu menari di atas lukaku. Kemarahan yang dingin dan tajam mulai menjalari hatiku, menggantikan rasa sakit yang melumpuhkan. Tapi aku menahannya. Aku teringat Bima, yang sedang tertawa di ruang bermain. Aku tidak bisa menghancurkan rumah ini berdasarkan emosi sesaat. Aku harus bicara baik-baik. Aku harus memberi mereka kesempatan untuk mengaku, untuk meminta maaf. Mungkin aku salah. Mungkin ada penjelasan yang sangat logis, betapapun mustahilnya itu. Malam itu, aku menunggu Reza pulang. Aku sudah menidurkan Bima. Aku duduk di ruang keluarga, di sofa yang sama tempat dia pernah memunggungiku, tempat dia pernah berbohong tentang klien Singapura. Pukul 10 malam, dia pulang. Langkahnya terdengar berat. Loh, belum tidur, Nin? Tanyanya, sedikit kaget melihatku menunggunya dalam gelap. Dia melepas dasinya. Aku perlu bicara, Mas, kataku, suaraku tenang. Terlalu tenang. Reza menghela napas. Soal pekerjaan lagi? Aku capek, Nin. Besok aja, ya? Bukan soal pekerjaan. Ini soal kita. Dia berhenti, lalu menatapku dengan waspada. Soal kita? Kenapa lagi? Soal kamu. Dan Sonya. Aku menyebut nama itu, dan udara di ruangan terasa menipis. Ekspresi lelah di wajah Reza langsung hilang, digantikan oleh kekesalan yang tak disembunyikan. Sonya? Kenapa lagi dengan Sonya? Nadanya defensif. Aku tanya baik-baik. Mas, kalian pergi ke Bali minggu lalu, kan? Berdua? Mata Reza membelalak sepersekian detik, sebelum berubah menjadi tatapan tajam. Kamu dapat omong kosong dari mana lagi? Aku sudah bilang, aku ke Surabaya. Aku transit di Bali sebentar urusan klien. Bohong. Suaraku naik 1 oktav. Sonya juga cuti seminggu. Dia ke Bali. Dan hari ini,
Aku mengambil ponselku, membuka foto story Sonya, dia pakai kaos yang sama persis dengan yang kamu bawa pulang untukku. Kamu beli itu di Bali, kan? Untuk kalian berdua? Sebagai seragam cinta kalian. Reza menatap layar ponselku. Wajahnya memerah padam. Bukan karena malu, tapi karena marah. Marah karena tertangkap. Jadi sekarang kamu memata-matai aku? Kamu cek jadwal cuti Sonya juga? Kamu sudah gila, Nindi, bentaknya. Aku nggak gila, Mas. Aku cuma istri yang dibohongi. Jawab aku. Ada apa antara kamu dan Sonya? Reza tertawa. Tawa yang kering dan penuh hinaan. Ada apa? Kamu tanya ada apa? Nggak ada apa-apa. Sonya itu sahabatmu. Dia kasihan sama aku, Nin. Dia kasihan melihat aku stres karena pekerjaan, sementara istriku sendiri di rumah cuma bisa curiga dan menuduh. Kasihan, dadaku sesak. Kasihan sampai harus tidur di kamarnya waktu dia menginap di sini. Kasihan sampai harus liburan rahasia ke Bali berdua. Itu yang namanya kasihan. Bentakan Reza meledak, menggema di ruangan yang sunyi. Jaga mulutmu, Anindita. Aku terlonjak kaget. Dia tak pernah sekasar ini. Kamu pikir aku nggak tahu? Lanjutnya, menunjuk wajahku. Kamu itu cuma iri. Kamu iri sama Sonya. Aku terdiam. Iri? Iya, iri, teriaknya. Kamu iri karena kamu nggak bisa sukses kayak dia. Kamu iri karena kamu nggak secantik dia lagi. Kamu di rumah terus, jadi ibu rumah tangga, badanmu nggak keurus, wawasanmu sempit. Kamu cuma tahu gosip dan curiga. Setiap kata adalah tamparan. Setiap kalimat adalah ludah yang mendarat di wajahku. Kamu iri karena Sonya, walaupun sibuk setengah mati, masih bisa tampil cantik, cerdas, dan semua orang kagum sama dia. Sementara kamu punya segalanya, tapi kamu memilih jadi begini. Jadi wanita pengangguran yang membosankan. Air mataku tumpah. Bukan karena sedih. Tapi karena amarah yang begitu dalam. Kamu menjelek-jelekkan Sonya karena kamu nggak sanggup jadi seperti dia. Harusnya kamu itu belajar dari dia. Belajar bagaimana jadi wanita yang cerdas, yang mandiri, yang punya karir. Bukan cuma menadah uang dari suami dan ayahmu. Aku menadah uang? Pria ini, pria yang berdiri di hadapanku. Pria yang memakai setelan jas seharga puluhan juta yang dibeli dengan uangku. Pria yang tinggal di rumah yang dibeli ayahku. Pria yang memegang jabatan direktur karena belas kasih ayahku. Dia baru saja bilang kalau aku pengangguran yang membosankan. Dia baru saja menyuruhku belajar dari Sonya. Wanita yang bisa kuliah karena belas kasih ayahku. Kamu lupa, Mas? Bisikku, suaraku bergetar hebat. Kamu lupa siapa kamu dulu sebelum ketemu aku. Ini lagi, cibirnya. Mulai mengungkit? Mulai menghitung jasa? Itu, kan yang kamu bisa? Mengungkit kalau aku ini cuma numpang hidup. Aku nggak pernah bilang begitu. Tapi itu yang kamu pikirkan. Kamu pikir karena kamu anak Hartono Wijaya, kamu bisa seenaknya menuduhku selingkuh dengan sahabatmu sendiri? Kamu memfitnah kami, Nindi. Kamu memfitnah aku dan Sonya, satu-satunya orang yang tulus mengerti aku. Dia menyebut Sonya, tulus. Dia menyebutku, pemfitnah. Aku lulusan terbaik di universitasku, Mas, kataku, mengingatkan diriku sendiri, bukan dia. Aku punya tawaran kerja di 3 perusahaan multinasional sebelum aku memilih masuk ke perusahaan ayah. Aku punya karir yang cemerlang di depanku. Terus kenapa? Tantangnya. Kenapa kamu lepaskan? Itu pilihanmu sendiri. Dan lihat kamu sekarang. Kamu cuma bayangan dari dirimu yang dulu. Kamu menyedihkan, Nin. Dan kamu melampiaskan kesedihanmu dengan menuduh aku dan Sonya. Aku berhenti bekerja demi Bima, jeritku. Demi kamu. Supaya aku bisa mengurus kalian. Supaya kamu bisa fokus berkarier. Aku memilih jadi istri yang baik. Dan kamu gagal, potongnya tajam. Istri yang baik nggak akan menuduh suaminya selingkuh tanpa bukti. Istri yang baik nggak akan memata-matai suaminya. Kamu cuma insert. Kamu takut aku direbut orang, kan? Karena kamu tahu kamu nggak lagi pantas buat aku. Dia mengambil tas kerjanya,
tak lagi menatapku. Aku muak. Aku mau tidur di kamar tamu. Jangan ganggu aku. Dan jangan pernah kamu hina Sonya lagi di depanku. Dia pergi. Dia meninggalkanku yang terduduk lemas di sofa. Hinaannya menggantung di udara, lebih busuk dari bau bangkai. Dia tidak hanya berselingkuh. Dia telah merendahkanku sampai ke titik terendah. Dia telah melupakan segalanya. Dia lupa siapa Anindita Wijaya. Dia lupa siapa Reza sebelum menjadi Reza sang direktur. Malam itu, aku tidak menangis lagi. Aku duduk di sana, di ruang keluarga yang dingin, membiarkan penghinaan itu meresap. Dia bilang aku iri. Dia bilang aku tidak secantik dan secerdas Sonya. Dia salah. Aku tidak iri. Aku hanya hancur. Aku sudah mencoba bicara baik-baik. Aku mencoba demi keutuhan keluarga. Tapi yang kuterima adalah racun. Meski begitu, aku masih bodoh. Aku masih lemah. Demi Bima. Aku menelan hinaan itu bulat-bulat. Aku mencoba bersabar. Aku sholat malam, menangis, berdoa siang dan malam. Aku berdoa agar Tuhan membalikkan hati suamiku. Aku berdoa agar ini semua hanya mimpi buruk. Aku mencoba menerima. Aku mencoba tak berburuk sangka lagi. Aku akan diam. Aku akan menunggu. Mungkin dia hanya sedang jenuh. Mungkin dia akan sadar. Sikapnya tak berubah. Dia semakin dingin, semakin jauh. Dan aku, demi Bima, membiarkan duri dalam selimut itu tetap di sana, menusukku setiap malam, sementara aku berpura-pura semuanya baik-baik saja. Bulan-bulan setelah malam konfrontasi itu adalah kabut yang dingin. Rumah kami, yang dulu penuh tawa Bima dan kehangatan, kini menjadi istana es. Kami hidup seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu atap demi seorang anak. Reza nyaris tak pernah bicara padaku kecuali untuk hal-hal logistik. Bima sudah dijemput, atau tagihan kartu kredit ada di meja. Dia tidur permanen di kamar tamu. Dia tidak lagi menghina, tapi sikap diamnya, tatapan dinginnya yang seolah melihat menembusku, terasa jauh lebih menyakitkan. Dan Sonya? Dia tak pernah lagi menginjakkan kaki di rumahku. Dia menghilang dari lingkaranku, tapi aku tahu dia tidak menghilang dari kehidupan suamiku. Aku menelan semua hinaan itu. Aku memeluk rasa sakit itu setiap malam. Aku, si pengangguran membosankan, yang tidak secantik dan secerdas sahabatnya sendiri. Aku, wanita yang cuma bisa menadah uang. Kata-kata itu terngiang setiap kali aku bercermin. Tapi aku bertahan. Aku menolak hancur. Demi Bima. Aku berdoa siang dan malam. Aku menangis di atas sajadah, memohon pada Tuhan untuk menunjukkan jalan, untuk mengembalikan suamiku, untuk menyadarkannya. Aku yakin, kesabaran seorang istri yang teraniaya akan didengar. Aku yakin, Reza hanya sedang khilaf. Lalu, tibalah hari ulang tahunku. Hari itu, aku bangun dengan secercah harapan yang kubuat-buat sendiri. Ini adalah hari spesial. Mungkin hari ini bisa menjadi titik balik. Mungkin hari ini dia akan ingat semua kenangan indah kami. Bima membangunkanku dengan ciuman basah di pipi dan sebuah gambar dirinya, aku, dan ayah, memegang kue. Selamat ulang tahun, Bunda, serunya. Aku memeluknya erat. Makasih, sayang. Reza keluar dari kamar tamu, sudah rapi dengan setelan kerjanya. Dia melirikku sekilas. Oh, hari ini ulang tahunmu, ya? Selamat. Hanya itu. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan. Dia lalu sibuk dengan Bima. Mas, panggilku, menelan harga diriku. Nanti malam jangan pulang telat, ya? Aku mau buat kue. Kita makan malam bertiga. Reza menatapku, ekspresinya sulit dibaca. Aku lihat nanti. Pekerjaan di kantor lagi gila-gilanya. Tolong, sekali ini aja. Demi Bima, pintaku lirih. Dia mengangguk singkat. Aku usahakan. Harapan kecil itu mekar. Aku usahakan, lebih baik daripada tidak. Siang itu, aku memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir. Aku akan menjadi istri yang dia inginkan. Aku akan membuat perayaan kecil yang sempurna. Dengan perasaan yang kutata agar bahagia, aku masuk ke dapur.
Aku memutuskan membuat coklat Devil's Cake. Kue favoritnya. Kue yang selalu kupanggang setiap kali ada kabar baik. Aku mengaduk adonan dengan hati-hati, berusaha keras memasukkan semua doa dan cinta yang tersisa di hatiku ke dalamnya. Aku ingin kue ini menjadi yang terbaik yang pernah kubuat. Aku akan perbaiki rumah tangga ini, bisikku pada diriku sendiri, sambil mengoleskan frosting coklat yang mengkilap. Dia hanya lelah. Dia akan sadar. Sore harinya, rumah sudah wangi. Kue itu berdiri megah di tengah meja makan yang sudah kutata rapi. Aku sudah memandikan Bima, membuatnya wangi. Dan aku sendiri, aku berdandan. Aku memakai gaun sutra yang dulu dia belikan, merias wajahku, menata rambutku. Aku ingin dia melihat Anindita yang dulu dia cintai. Pukul 7 malam. Aku dan Bima duduk menunggu. Pukul 8 malam. Bima mulai gelisah. Ayah mana, Bun? Sebentar lagi, sayang. Mungkin macet. Aku mengiriminya pesan, Mas, kami tunggu ya. Centang 2 biru. Dibaca. Pukul 9 malam. Kue itu masih utuh. Bima tertidur di sofa, kecewa. Harapanku mulai terasa asam di tenggorokanku. Pukul 10 malam. Aku duduk sendirian di meja makan yang sunyi. Lilin-lilin kecil yang kunyalakan sudah hampir habis. Aku tahu dia tidak akan datang. Aku bodoh. Betapa bodohnya aku masih berharap pada pria yang sudah menghinaku. Tepat pukul 10:30 malam, saat aku hendak meniup lilin-lilin itu sendirian, ponselku bergetar di atas meja. Bukan Reza. Sebuah notifikasi WhatsApp dari Dina, teman kami semasa kuliah dulu. Teman yang sama-sama tahu bagaimana perjuangan Sonya dan bagaimana tulusnya aku membantunya. Pesan pertama adalah teks, Nin, apapun yang kamu lihat, tolong, kamu harus kuat. Aku minta maaf harus mengirim ini, tapi kamu satu-satunya yang berhak tahu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Lalu pesan kedua masuk. Sebuah foto. Foto itu buram sesaat sebelum terunduh sempurna. Dan ketika gambar itu menjadi jelas, napasku terenggut. Itu Reza, suamiku, berdiri gagah dengan setelan jas putih yang sangat pas di badannya. Di sampingnya, tersenyum lebar, adalah Sonya. Dia cantik sekali dalam balutan kebaya putih bersih, lengkap dengan sanggul dan riasan pengantin. Mereka tidak sedang berada di pesta. Mereka duduk di depan seorang penghulu. Reza sedang menjabat tangan pria tua itu. Di sekitar mereka ada beberapa orang yang tersenyum bahagia, termasuk orang tua Sonya, yang dulu sering kuantarkan sembako. Mereka menikah. Duniaku berhenti seketika. Suara di telingaku berdengung. Aku tidak bisa bernapas. Udara di ruangan mewahku terasa habis. Aku menatap foto itu, lalu menatap kue di depanku. Lalu pesan ketiga dari Dina masuk. Mereka nikah siri, Nin. Barusan banget di rumah orang tua Sonya. Katanya kamu dan Reza sudah sepakat cerai. Sabar ya, Nin. Mereka mengkhianatimu besar-besaran. Ponsel itu jatuh dari tanganku, layarnya retak menghantam lantai marmer. Aku di sini, di rumah kami, menunggunya pulang di hari ulang tahunku. Membuat kue favoritnya dengan segenap cinta yang tersisa, berusaha memperbaiki rumah tangga kami. Dan dia di luar sana, mengucapkan ijab kabul dengan sahabatku sendiri. Sahabat yang kubiayai kuliahnya. Dia tidak lupa ulang tahunku. Dia sengaja melakukannya hari ini. Ini adalah kadonya. Kado pernikahan siri. Kado perselingkuhan yang dibungkus dengan kebaya pengantin. Mereka bukan manusia. Mereka iblis. Aku menatap kue di depanku. Kue, perbaikan. Kue, harapan. Perlahan, aku bangkit. Rasa sakit yang tadi melumpuhkan kini menguap, berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat kuat. Kesabaranku sudah habis. Doaku sudah selesai. Anindita yang lemah, yang penurut, yang bodoh dan pemaaf, telah mati malam ini. Mati di hari ulang tahunnya. Yang tersisa adalah Anindita Wijaya, Putri Hartono Wijaya. Dan dia tidak akan tinggal diam. Kalian salah pilih musuh, desisku di ruangan yang sunyi. Kalian kira aku akan diam saja? Kalian kira aku akan hancur? Aku mengambil ponselku yang retak. Aku tidak menangis. Aku menelepon satu nomor.
pengacara pribadi ayahku. Halo, Om. Maaf mengganggu malam-malam. Saya Anindita. Saya punya pekerjaan untuk Om. Segera. Telepon itu masih menempel di telingaku. Di seberang sana, suara Om Banyu, pengacara kepercayaan ayahku selama 3 dekade, berubah dari kantuk menjadi tegang. Nindi, kamu serius? Reza? Dengan Sonya? Saya tidak pernah seserius ini seumur hidup saya, Om, jawabku, suaraku dingin dan datar. Getaran di tanganku sudah berhenti. Yang tersisa hanyalah es. Saya punya buktinya. Foto pernikahan siri mereka. Baru saja, di hari ulang tahun saya. Hening sejenak. Aku bisa mendengar Om Banyu menarik napas panjang. Anindita, dengarkan Om. Jangan lakukan apa-apa. Jangan hubungi Reza. Jangan hubungi Sonya. Kunci kamarmu. Om akan ke rumah ayahmu sekarang. Kamu temui kami di sana. Bawa Bima. Mengerti? Saya mengerti. Dan Nindi? Ya, Om. Selamat ulang tahun, Nak. Maafkan Om. Kita akan bereskan ini. Sambungan terputus. Aku menatap kue coklat di depanku. Kue harapan. Betapa naifnya aku. Dengan gerakan tenang, aku mengambil piring kue itu, berjalan ke tempat sampah di dapur, dan membuangnya. Seluruhnya. Aku naik ke kamar Bima, menggendongnya yang masih terlelap. Kubungkus dia dengan selimut tebal. Aku tidak mengambil apa-apa untuk diriku. Hanya tas tanganku, ponselku yang retak, dan Bima. Rumah ini, yang kubangun dengan cinta, kini terasa asing dan menjijikkan. Setiap sudutnya terasa ternoda oleh kebohongan mereka. Aku mengendarai mobilku membelah malam, menuju paviliun utama kediaman Wijaya, tempat ayah dan ibuku tinggal, yang hanya berjarak 5 menit dari rumahku. Pukul 11 malam, aku sampai. Lampu ruang kerja ayah masih menyala, seperti dugaanku. Om Banyu sudah ada di sana, begitu pula ayah dan ibu, yang menatapku dengan cemas. Sayang, ada apa malam-malam bawa Bima tidur? Tanya ibu, menghampiriku. Aku menyerahkan Bima yang masih terlelap pada ibu. Tolong bawa Bima ke kamar tamu, Bu. Wajah ibu pucat melihat ekspresiku. Dia mengangguk dan membawa cucunya pergi. Aku duduk di seberang ayah. Hartono Wijaya. Pria yang membangun kerajaan bisnis dari nol. Pria yang tatapannya bisa membuat manajer senior gemetar. Dia menatapku, matanya yang tajam menuntut penjelasan. Aku tidak perlu bicara banyak. Aku hanya meletakkan ponselku di atas meja mahoni di depannya. Aku membuka galeri. Foto itu, foto Reza dan Sonya, tersenyum bahagia di depan penghulu. Ayah menatap foto itu lama. Rahangnya mengeras. Urat di pelipisnya menonjol. Ibuku kembali dan berdiri di belakang kursi ayah, lalu terpekik pelan dan menutup mulutnya. Reza, desis ayahku. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan penuh amarah. Dan Sonya, tambahku, suaraku tanpa emosi. Mereka menikah siri malam ini. Tepat di hari ulang tahunku. Ayahku tidak meledak seperti yang kuduga. Dia bersandar di kursinya. Dia menutup matanya sejenak. Ketika dia membukanya lagi, itu bukan lagi mata seorang ayah. Itu adalah mata seorang CEO yang baru saja dihianati oleh orang kepercayaannya. Banyu, kata ayahku pelan. Saya sudah siapkan draftnya, Pak, jawab Om Banyu sigap, membuka tas kerjanya. Ini adalah Dewan Perang yang sesungguhnya. Apa yang kamu mau, Nindi? Tanya ayah, kini menatapku. Beritahu ayah. Apapun. Aku menatap ayahku. Aku mau mereka hancur. Yah, sekeji mereka menghancurkanku. Ayah mengangguk. Bagus, itu baru putri ayah. Banyu, jelaskan opsinya. Om Banyu mengeluarkan beberapa map. Kita punya beberapa langkah. Pertama, perceraian. Dengan bukti foto ini dan kesaksian dari temanmu, Dina, kita bisa menuntut cerai dengan alasan perzinahan. Hak asuh Bima 100% jatuh ke tanganmu, Nindi. Tanpa diskusi. Aku mengangguk. Lakukan. Kedua, aset, lanjut Om Banyu. Saya sudah periksa. Rumah yang kalian tempati,
2 mobil mewah yang dia pakai, apartemen di Singapura. Semuanya atas nama kamu, Nindi. Hadiah pernikahan dari ayahmu. Reza tidak punya hak sepeser pun. Dia punya barang-barang lain, kataku. Jam tangan mewah, koleksi setelan jas, gadget. Semua ku belikan. Aku mau semuanya kembali. Atau setidaknya, dia tidak boleh membawa apapun keluar dari rumah itu. Akan kita urus, kata ayah. Kita akan kirim security besok. Dia akan keluar dari rumah itu hanya membawa baju yang melekat di badannya. Itu pun kalau baju itu bukan kamu yang beli. Ketiga, dan ini yang paling penting, kata Om Banyu, perusahaan Wijaya Group. Wajah ayahku menggelap. Aku yang menaikkan dia. Aku juga yang akan menjatuhkannya. Reza adalah direktur utama di anak perusahaan TBK, terbuka, Pak, kata Om Banyu. Kita tidak bisa memecatnya begitu saja tanpa alasan yang jelas. Akan berdampak buruk pada harga saham. Alasannya sudah jelas, potong ayah. Penipuan. Dia mengambil cuti dinas ke Surabaya, tapi dia ke Bali. Itu penyalahgunaan fasilitas dan wewenang perusahaan. Dia menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Untuk berselingkuh. Itu lebih dari cukup. Saya setuju, kata Om Banyu. Kita akan adakan RUPS luar biasa lusa. Tapi untuk besok, kita bisa keluarkan surat skorsing sementara, pending pemecatan, berdasarkan bukti awal ini. Kita bekukan semua asetnya di perusahaan, kartu kredit korporat, fasilitas mobil. Siapkan surat pemecatannya. Bukan skorsing, perintah ayah. Saya akan tanda tangan sebagai komisaris utama. Persetan dengan RUPS. Saya yang punya perusahaan ini. Biar para pemegang saham lain saya yang urus. Dia dipecat. Siap, Pak, kata Om Banyu, mencatat. Lalu aku angkat bicara. Masih ada satu lagi. Sonya. Ayah dan Om Banyu menatapku. Dia seorang pengacara. Reputasi adalah segalanya baginya, kataku. Dia bisa kuliah hukum karena ayah. Dia mengkhianati keluarga yang membantunya. Dia berselingkuh dengan suami sahabatnya sendiri. Itu pelanggaran kode etik berat. Om Banyu tersenyum tipis. Pikiran yang cerdas, Nin. Kita akan laporkan dia ke Dewan Kehormatan Peradi. Kita akan lampirkan bukti ini. Dengan nama besar Wijaya di belakang laporan ini, karirnya tamat. Firma hukum tempatnya bekerja sekarang pasti akan langsung memecatnya untuk menyelamatkan nama baik mereka. Lakukan, bisikku. Kehancuran mereka mulai terbentuk, miskin dan tercemar. Satu hal terakhir, kataku, membuat kedua pria itu menatapku lagi. Aku tidak mau ini selesai diam-diam. Ayah menaikkan alisnya. Mereka mempermalukanku, kataku. Mereka menghinaku. Reza bilang aku tidak secantik dan secerdas Sonya. Dia bilang aku pengangguran yang membosankan. Mereka berdua, di hari ulang tahunku, merayakan pernikahan mereka. Aku mau seluruh dunia tahu, lanjutku, mataku menyala. Aku mau mereka jatuh disaksikan semua orang. Aku mau nama mereka tercoreng selamanya. Seorang direktur terkenal dan seorang pengacara terkenal. Kisah cinta busuk mereka harus jadi berita utama. Ayah menatapku lama, lalu dia tersenyum. Senyum yang jarang kulihat. Senyum bangga. Kamu tahu siapa yang harus dihubungi? Tanya ayah. Aku mengangguk. Aku punya nomor pemret dari 3 stasiun TV terbesar dan 2 portal berita gosip paling berpengaruh. Mereka semua berutang budi pada Wijaya Group. Bagus, kata ayah. Atur permainannya, Nindi. Ayah akan jadi penonton. Rencana itu selesai pukul 1 pagi. Om Banyu langsung pergi untuk menyiapkan semua dokumen legal. Surat pemecatan. Surat gugatan cerai. Surat perintah pengosongan rumah. Aku tidur di kamar masa kecilku di paviliun ayah, memeluk Bima. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidur nyenyak. Tanpa mimpi buruk. Besok adalah hari eksekusi. Aku bangun pukul 6 pagi. Aku menitipkan Bima pada ibu. Aku mandi, lalu membuka lemari pakaianku di paviliun ini, yang masih terisi baju-baju kerjaku dulu. Aku memilih pantsuit berwarna merah marun. Tajam dan berwibawa.
Aku merias wajahku dengan sempurna. Eyeliner tajam, dan lipstik merah menyala. Aku menata rambutku, blow dry sempurna. Saat aku bercermin, bukan lagi Anindita istri teraniaya yang kulihat. Yang menatapku adalah Anindita Wijaya. Lulusan terbaik. Pewaris Wijaya Group. Pukul 8 pagi, aku sudah menelepon 5 kontak media. Halo, Mbak. Ini Anindita Wijaya. Saya punya hadiah ulang tahun untuk Anda. Skup terbesar tahun ini. Direktur Utama PT Wijaya Sentosa, Reza Pratama, dan pengacara top Sonya Lestari. Mereka baru saja menikah siri tadi malam. Di seberang telepon, aku bisa mendengar napas yang tertahan. Saya akan mendatangi, syukuran, pernikahan mereka pagi ini. Pukul 10. Saya akan serahkan surat pemecatan dan gugatan cerai di sana. Saya kirim lokasinya. Pastikan kamera terbaik Anda ada di sana. Pukul 9 pagi, Om Banyu tiba dengan map-map yang sudah rapi. Semua siap, Nin, katanya. Surat pemecatan, ditandatangani ayahmu. Surat gugatan cerai, siap didaftarkan. Surat pengosongan aset, lengkap dengan daftar barang. Aku mengambil map-map itu. Map-map itu adalah tiket kejatuhan mereka. Kamu yakin mau datang sendiri? Tanya Om Banyu. Oh, aku tidak sendiri, Om, kataku, tersenyum. Aku membawa media. Pukul 9:30, aku tiba di dekat lokasi. Sebuah rumah di kawasan menengah, rumah orang tua Sonya. Terlihat beberapa mobil mewah terparkir di depannya, kontras dengan lingkungan sekitar. Pasti mobil Reza dan beberapa teman munafik mereka. Di ujung jalan, beberapa van media sudah terparkir diam-diam, menunggu kedatanganku. Menunggu aba-abaku. Aku mematikan mesin mobil. Aku menatap rumah itu. Di dalam sana, dua pengkhianat itu mungkin sedang tertawa, merayakan kemenangan mereka. Mereka mengira aku sedang menangis di rumah, meniup lilin kue ulang tahunku sendirian. Mereka salah besar. Aku mengambil map-map itu, menarik napas panjang. Selamat menikmati pestamu, Reza, Sonya, bisikku pada pantulan diriku di cermin. Kado dariku baru saja tiba. Aku keluar dari mobil. Aku melangkah keluar dari mobil. Udara pagi itu terasa sejuk, tapi di dalam diriku, segalanya membara. Pantsuit merah marun yang kukenakan terasa seperti baju zirah. Aku memberi anggukan kecil ke arah van media yang terparkir di ujung jalan. Itu adalah sinyalnya. Seketika, pintu-pintu van itu terbuka. Belasan wartawan, juru kamera, dan reporter gosip berhamburan keluar. Lensa-lensa kamera besar langsung terarah padaku. Mereka tidak menyerbuku. Mereka tahu siapa aku. Mereka berjalan di belakangku, menjaga jarak, seperti sekawanan serigala yang membuntuti singa betina yang sedang berburu. Aku berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah orang tua Sonya. Rumah sederhana yang dulu sering kukunjungi untuk mengantar Sonya pulang. Rumah yang kini menjadi saksi bisu pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Di depannya, terparkir mobil sport hitam milik Reza, mobil yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Kontras sekali dengan lingkungan sekitarnya. Aku tidak mengetuk. Aku tidak perlu izin untuk memasuki neraka yang diciptakan suamiku sendiri. Tanganku mendorong pintu kayu yang tidak terkunci itu. Pemandangan di dalam membuatku mual. Ruang tamu kecil itu disulap menjadi tempat syukuran. Ada tumpeng kecil, beberapa kue. Reza dan Sonya duduk berdampingan di sofa, masih memakai baju pengantin mereka dari semalam. Mereka terlihat lelah, tapi sangat bahagia. Di sekitar mereka duduk orang tua Sonya, bapak dan ibu yang dulu selalu menangis haru berterima kasih padaku, dan beberapa teman yang tak kukenali. Mereka sedang tertawa. Reza sedang menyuapi Sonya sepotong kue. Lalu mereka melihatku. Tawa Reza mati di tenggorokannya. Sendok di tangannya terlepas, jatuh ke piring dengan bunyi denting yang memecah keheningan. Wajah Sonya, yang tadi merona bahagia, seketika pucat pasi seperti mayat. Mata mereka membelalak. Shock. Tak percaya. Nindi, bisik Reza. Dia mengira aku halusinasi. Selamat pagi, sapaku. Suaraku menggema di ruangan yang mendadak sunyi itu. Maaf mengganggu pesta kalian. Aku tersenyum.
Senyum paling dingin yang pernah kuberikan. Mbak Nindi, ada apa ini, nak? Tanya Ibu Sonya, berdiri dengan bingung. Tolong jangan panggil saya, nak, kataku tajam. Saya kesini untuk memberi selamat pada sahabat saya, Sonya. Dan, saya, Reza. Reza bangkit berdiri. Wajahnya yang pucat kini memerah karena marah bercampur panik. Anindita, apa-apaan kamu di sini? Beraninya kamu. Berani? Aku tertawa kecil. Kamu yang berani, Mas. Menikahi sahabatku di hari ulang tahunku. Kamu pikir aku akan diam saja di rumah? Menangis sambil membuat kue untukmu. Keluar, teriak Sonya, ikut berdiri. Ketakutannya berubah menjadi amarah. Ini rumah orang tuaku. Kamu nggak diundang. Oh, aku tahu, kataku. Tapi aku membawa tamu lain. Dan tepat pada saat itu, aku melangkah mundur sedikit, membuka pintu lebih lebar. Sekarang, teriakku. Seperti air bah, belasan wartawan dan juru kamera itu menyerbu masuk. Kilatan blitz kamera meledak bertubi-tubi, membutakan. Mikrofon disodorkan dari segala penjuru. Reza, benarkah Anda menikah siri? Mbak Sonya, jadi Anda pelakornya. Seorang direktur ternama menikahi pengacara pribadi dengan istri sahabatnya sendiri. Reza dan Sonya panik. Mereka terpojok di sofa, menutupi wajah mereka dari sorotan kamera. Pergi. Siapa kalian? Teriak Reza, kalap. Ibu. Tolong. Usir mereka, jerit Sonya pada ibunya. Ibu Sonya, wanita tua yang tak mengerti apa-apa, hanya berdiri gemetar. Ayah Sonya menatap Reza dengan tatapan tak percaya. Kamu bilang kamu sudah cerai, Za? Kamu menipu kami. Di tengah kekacauan itu, Ibu Sonya tiba-tiba memegang dadanya, matanya terbelalak, lalu tubuhnya ambruk ke lantai. Pingsan. Ibu, raung Sonya, mencoba menerobos kerumun wartawan. Reza menatapku dengan kebencian yang tak terukur. Kamu gila, Nindi. Kamu membunuh ibunya. Aku melangkah maju, menembus kerumunan media, berdiri tepat di depannya. Semua kamera kini fokus padaku dan dia. Aku yang gila? Atau kamu yang bejat? Aku mengangkat map pertama yang kubawa. Map tebal berlogo Wijaya Group. Kado pernikahan pertamaku untukmu, Reza Pratama, kataku, suaraku jelas dan lantang. Aku melemparkan map itu ke wajahnya. Isinya berhamburan. Itu surat pemecatan dirimu. Efektif detik ini. Kamu bukan lagi direktur utama. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu kembali menjadi karyawan biasa yang dulu aku pungut. Mata Reza terbelalak ngeri. Dia menatap kertas-kertas di lantai. Enggak mungkin. Ayahmu enggak mungkin. Ayahku yang menandatanganinya, potongku. Aku mengangkat map kedua. Kado keduaku. Untuk kalian berdua. Aku melemparkannya ke pangkuan Sonya yang sedang menangisi ibunya di lantai. Itu surat gugatan cerai. Atas dasar perzinahan. Selamat, Sonya. Kamu berhasil merebut suamiku. Silakan, ambil. Ambil barang bekas ini. Aku sudah tidak sudi menyentuhnya. Sonya menatapku, matanya menyala. Kamu iblis, Ning. Aku belajar dari yang terbaik, balasku dingin. Lalu, map ketiga. Yang paling tebal. Dan ini kado utamanya. Aku melemparkannya ke lantai di antara mereka berdua. Itu surat perintah pengosongan aset. Rumah yang kamu tinggali, mobil yang kamu kendarai, apartemen di Singapura, semua jam tangan mewahmu, semua setelan jas mahalmu. Semuanya milikku. Atas namaku. Aku menatap Reza, yang kini gemetar hebat. Aku beri kamu waktu 24 jam untuk keluar dari rumahku. Satpam sudah menunggu di sana. Kamu boleh ambil pakaian dalammu. Hanya itu. Sisanya akan kubakar. Reza ambruk terduduk di sofa. Pria gagah yang kemarin menghinaku, kini hancur lebur di depan puluhan kamera. Kalian pikir aku akan diam saja? Kataku pada mereka, tapi juga pada kamera-kamera itu. Kalian pikir aku, Anindita Wijaya,
akan membiarkan suamiku dan sahabat yang sudah dibiayai keluargaku mengkhianatiku dan merayakannya. Kalian salah. Aku berbalik, menghadap para wartawan. Kalian sudah dapat berita kalian. Seorang direktur yang lupa diri siapa dia. Dan seorang pengacara yang lupa berterima kasih pada siapa yang membuatnya jadi sarjana. Silakan nikmati. Aku tak peduli lagi pada jeritan Sonya. Aku tak peduli pada tatapan kosong Reza. Aku tak peduli pada orang tua yang pingsan itu. Aku hanya peduli pada satu hal, keadilanku. Aku berjalan keluar dari rumah itu. Tegap, anggun. Dihujani kilatan blitz yang kini terasa seperti tepuk tangan kemenangan. Aku meninggalkan mereka dalam aib dan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku masuk ke mobilku. Dan untuk pertama kalinya setelah setahun, aku tersenyum. Senyum yang sesungguhnya. Aku bahkan belum keluar dari kompleks perumahan orang tua Sonya ketika ponselku di dashboard mobil mulai bergetar hebat. Getarannya tanpa henti. Notifikasi, panggilan, pesan. Aku tidak perlu melihatnya untuk tahu apa yang terjadi. Berita itu meledak. Para wartawan yang kutinggalkan di rumah itu tidak membuang waktu. Mereka pasti langsung menyiarkan breaking news. Saat aku berhenti di lampu merah pertama, aku melirik layar. Portal berita gosip terbesar sudah memajang wajah panik Reza dan Sonya sebagai headline. Digerebek istri sah. Dirut Wijaya Sentos, Reza Pratama, kedapatan nikah siri dengan sahabat istri. Di bawahnya, portal berita lain tak mau kalah. Kado ulang tahun terpahit. Anindita Wijaya serahkan surat cerai dan pemecatan di pesta nikah siri suaminya. Skandal cinta terlarang. Pengacara top Sonya Lestari hancurkan rumah tangga sahabat yang membiayai kuliahnya. Setiap headline lebih brutal dari sebelumnya. Video penggerbekan, saat aku masuk, saat blitz kamera meledak, saat Reza berteriak, saat ibu Sonya pingsan, saat aku melempar 3 map kehancuran itu, sudah viral. Dalam hitungan menit, itu menjadi topik nomor 1 di seluruh negeri. Reza Pratama dan Sonya Lestari. Dua nama yang dulu melambangkan kesuksesan dan kecerdasan, kini menjadi simbol perzinahan dan pengkhianatan. Aku tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Yang kurasakan adalah kelegaan yang dingin. Pekerjaan tahap pertama selesai. Alih-alih pulang ke paviliun ayah, aku memutar mobilku. Aku mengarahkannya ke jantung kota, ke gedung pencakar langit tempat Wijaya Group bertahta. Saat aku melangkah masuk ke lobi utama, mengenakan pantsuit merah marunku yang kini ikonik, semua mata tertuju padaku. Para karyawan yang berpapasan denganku berhenti, berbisik, lalu menunduk hormat. Mereka sudah melihat beritanya. Mereka tahu siapa aku. Bukan lagi hanya istri Pak Reza. Aku adalah Anindita Wijaya. Pewaris yang baru saja merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Aku naik lift pribadi langsung ke lantai teratas, ke kantor ayah. Beliau sudah menungguku, bersama Om Banyu dan seluruh jajaran Dewan Direksi Wijaya Group. Mereka semua menatapku, bukan dengan kasihan, tapi dengan rasa hormat yang baru. Dia sudah di sini, kata ayahku, suaranya menggema di ruang rapat yang hening. Anindita, silakan duduk. Ayah menunjuk kursi di sebelah kanannya. Kursi yang dulu diduduki Reza dalam rapat-rapat penting. Kita semua sudah melihat berita pagi ini, ayah memulai, tanpa basa-basi. Ini adalah insiden yang memalukan bagi perusahaan kita. Seorang pemimpin yang tidak memiliki integritas moral tidak layak memimpin ribuan karyawan. Pak Hartono, potong salah satu direktur, saham PT Wijaya Sentosa anjlok 15% pagi ini sejak berita itu keluar. Investor panik. Apa langkah kita? Ayah menatapku. Nindi? Aku menarik napas. Inilah momennya. Skandal ini terjadi karena satu orang, Reza Pratama, kataku, suaraku tenang dan jelas. Dia telah diberhentikan. Integritasnya terbukti nol. Tapi perusahaan tidak boleh goyah hanya karena satu apel busuk. Aku menatap mereka satu persatu. Saya lulusan terbaik bisnis dari universitas saya. Saya bekerja di bagian strategi korporat perusahaan ini selama 3 tahun sebelum saya memutuskan fokus pada keluarga. Saya tahu seluk-beluk perusahaan ini lebih baik dari siapapun. Termasuk lebih baik dari Reza. Mulai hari ini, aku melanjutkan, saya, Anindita Wijaya,
akan mengambil alih posisi Direktur Utama PT Wijaya Sentosa. Hening. Lalu ayahku bertepuk tangan. Pelan, namun mantap. Saya setuju. Kita tidak perlu RUPS. Saya sebagai pemegang saham pengendali, menunjuk Anindita Wijaya sebagai PLT. Direktur Utama, efektif segera. Om Banyu, urus legalitasnya. Para direktur lain, melihat ketegasan ayah dan kepercayaan diriku, ikut mengangguk dan bertepuk tangan. Pukul 2 siang, aku sudah duduk di kantor yang dulu milik Reza. Kantor di sudut lantai 50 dengan pemandangan kota terbaik. Masih ada foto dirinya dan Bima di meja. Mual. Sekretaris, panggilku lewat intercom. Ya, Bu. Bu Anindita, jawab suara yang gugup. Bersihkan ruangan ini. Semua barang pribadi atas nama Reza Pratama, masukkan ke dalam kardus. Kirim ke alamat orang tuanya di kampung. Saya tidak mau melihat satupun jejaknya saat saya kembali dari coffee break. Mengerti? Siap, Bu. Segera. Saat aku sedang minum kopi di pantry eksekutif, ponselku berdering. Om Banyu. Sudah beres, Nin, katanya di seberang sana. Apanya, Om? Sonya. Firma hukumnya baru saja merilis pernyataan pers. Mereka resmi memecat Sonya Lestari dengan tidak hormat. Secepat itu? Tentu saja. Klien-klien besar mereka mulai menelepon, mengancam akan menarik mandat jika mereka masih mempekerjakan seorang pelakor yang tidak etis. Nama besar Wijaya sudah menjamin itu. Karirnya tamat, Nin. Dia masuk daftar hitam di semua firma hukum besar. Aku menutup telepon. Jadi, dalam waktu kurang dari 6 jam, Reza kehilangan jabatan, kekayaan, fasilitas, dan harga dirinya. Sonya kehilangan pekerjaan, reputasi, dan masa depan karirnya. Mereka berhasil merebut suamiku. Dan sebagai gantinya, mereka mendapatkan kemiskinan dan kehancuran. Persis seperti yang aku inginkan. Mereka mengira aku hanya istri bodoh yang tak berdaya. Mereka lupa, darah Hartono Wijaya mengalir di tubuhku. Aku kembali ke kantor baruku. Sudah bersih. Wangi lemon. Tak ada lagi jejak pengkhianat itu. Aku duduk di kursi kulit yang empuk itu. Aku menatap kota Jakarta dari balik jendela kaca. Dulu, Reza menghinaku. Dia bilang aku tidak secantik Sonya, tidak secerdas Sonya. Dia bilang aku pengangguran membosankan. Kini, si pengangguran ini duduk di kursinya. Si wanita bodoh ini baru saja menghancurkan karir si wanita cerdas dalam hitungan jam. Aku memanggil sekretarisku lagi. Tolong atur ulang jadwalku. Panggil personal shopper dari butik langgananku ke sini. Saya butuh wardrobe kerja yang baru. Atur juga meeting dengan semua kepala divisi besok pagi. Saya mau lihat laporan kinerja mereka. Baik, Bu. Satu lagi, tambahku. Tolong hubungi salon terbaik. Saya ingin mengubah penampilan. Malam itu, aku pulang ke paviliun ayah sebagai wanita yang berbeda. Rambutku yang panjang terurai kini dipotong model bob pendek yang tajam dan berkelas. Penampilanku anggun, elegan, dan mahal. Saat aku masuk, Bima berlari memelukku. Bunda, rambut baru. Kayak super. Aku tertawa, mengangkatnya tinggi-tinggi. Bunda memang superhero, sayang. Ibuku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu kembali, Nin. Putri ayah yang dulu sudah kembali. Aku tersenyum. Aku nggak kemana-mana, Bu. Aku cuma sedang tidur. Dan kini, aku terbangun. 1 tahun berlalu. 1 tahun sejak hari ulang tahunku yang berdarah itu. 1 tahun sejak aku menyerahkan 3 map kehancuran. Dalam 1 tahun, banyak yang telah berubah. Aku bukan lagi Anindita yang menangis di atas sajadah, memohon suaminya kembali. Aku adalah Anindita Wijaya, Direktur Utama PT Wijaya Sentosa. Aku memimpin. Aku bekerja 14 jam sehari. Aku tidak hanya menggantikan Reza, aku melampauinya. Di bawah kepemimpinanku, dalam 12 bulan, harga saham perusahaan yang sempat anjlok itu kini meroket 40% ke titik tertingginya. Aku membuktikan bahwa aku bukan pengangguran membosankan. Aku adalah otak di balik strategi baru perusahaan. Penampilanku?
Lupakan gaun rumah yang kusam. Lupakan wajah lelah seorang ibu rumah tangga. Setiap helai rambut di bob pendekku tertata sempurna. Wardrobeku kini berisi deretan blazer tajam dari desainer ternama, rok pensil yang membentuk siluet, dan sepatu hak tinggi yang berdetak di lantai marmer lobi seperti irama kekuasaan. Aku anggun, elegan, dan berkelas. Persis seperti yang selalu kuharapkan dari diriku sendiri. Bima adalah duniaku. Aku adalah ibu yang utuh untuknya. Aku bekerja keras di hari kerja, tapi akhir pekan adalah milik kami berdua. Aku mengajarinya berenang, menemaninya bermain, dan membacakan dongeng untuknya setiap malam. Dia adalah pengingat bahwa aku berjuang bukan karena benci, tapi karena cinta. Proses perceraianku sudah lama selesai. Hak asuh Bima jatuh 100% padaku, tentu saja. Reza tidak melawan. Dia tidak punya apa-apa untuk melawan. Dan mereka? Reza dan Sonya? Setelah berita itu meledak, mereka menjadi paria sosial. Mereka menghilang. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar mereka. Aku terlalu sibuk membangun kembali kerajaanku. Hingga suatu sore, takdir memutuskan untuk sedikit bermain. Aku sedang dalam kunjungan bisnis ke sebuah perusahaan logistik kecil di pinggir kota. Wijaya Group berencana mengakuisisi beberapa perusahaan kecil untuk memperluas jaringan distribusi, dan aku turun langsung untuk meninjaunya. Kantor itu kecil, pengap, dan berantakan. Jauh sekali dari standar Wijaya. Setelah meeting dengan pemiliknya, aku meminta izin untuk menggunakan toilet. Saat aku berjalan menyusuri koridor sempit, aku melewati pantry kecil mereka. Di sana, seorang pria berseragam biru office boy sedang berjongkok, mengepel lantai yang kotor. Punggungnya terlihat kurus. "Mas," panggil seorang staf. "Tolong buatkan kopi untuk Bu Direktur dan timnya." "Cepat." "Baik, Pak," jawab pria itu. Suara itu. Suara yang dulu membisikkan, "I love you," pada wanita lain. Suara yang dulu membentakku, menyebutku, tidak cerdas, dan membosankan. Pria itu berdiri. Dia berbalik, membawa nampan berisi cangkir-cangkir kotor. Dan mata kami bertemu. Itu Reza, mantan suamiku. Pria yang dulu gagah dalam setelan jas puluhan juta, yang jam tangannya seharga mobil. Kini berdiri di hadapanku, memakai seragam OB yang kebesaran dan bau keringat, dengan wajah kusam dan mata yang kosong. Nampan di tangannya bergetar hebat. Cangkir-cangkir itu berdentingan. Lalu, satu cangkir jatuh. Pecah berantakan di lantai. Reza panik. Dia segera berjongkok, memunguti pecahan beling dengan tangan gemetar. Pemilik perusahaan yang mendampingiku langsung marah. "Reza, kamu ini bagaimana sih? Bikin malu saja di depan Bu Anindita. Cepat bersihkan." "Bodoh sekali." Reza tidak berani menatapku. Dia hanya menunduk, bahunya bergetar. Dia malu. Dia hancur. Aku menatap puntak kepalanya. Pria yang dulu menghinaku karena aku, pengangguran, kini menjadi pesuruh di kantor kecil. Dia pasti tidak tahu kalau perusahaan ini sedang ditinjau untuk aku akuisisi. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi benci. Yang ada hanya kehampaan. "Tidak apa-apa, Pak," kataku pada pemilik perusahaan, suaraku tenang dan berwibawa. "Biar dia bersihkan. Tolong siapkan saja ruangannya. Saya tunggu di depan." Aku melangkah melewatinya. Saat aku tepat di sampingnya, aku berhenti sejenak, menatapnya yang masih berjongkok. "Lain kali hati-hati," bisikku, cukup pelan untuk didengar olehnya saja. "Jangan sampai melukai tanganmu. Nanti kamu tidak bisa bekerja." Aku lalu berjalan pergi. Aku tidak menoleh lagi saat mendengar isak tangis tertahan dari pantry itu. Pertemuan keduaku terjadi 2 minggu kemudian. Aku sedang berada di sebuah apotek besar di dalam mal mewah setelah melakukan check-up rutin Bima. Aku menunggu resep vitamin untuk Bima. Di barisan antrian kasir biasa, bukan antrian prioritas, aku melihat sosok yang familiar. Seorang wanita dengan rambut kusam yang diikat asal-asalan. Dia memakai daster yang sudah luntur warnanya, ditutupi kardigan tipis. Wajahnya pucat, ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya.
Dia terlihat batuk-batuk kecil terus-menerus. Dia sedang berdebat pelan dengan kasir. "Mbak, kok harganya segini? Nggak bisa pakai BPJS?" Katanya bisa. "Maaf, Bu. Obat yang ini tidak di-cover. Harus bayar tunai," kata si kasir. Wanita itu merogoh dompet kainnya yang tipis. Menghitung beberapa lembar uang lecet. Wajahnya terlihat putus asa. "Sonya, panggilku." Tubuh wanita itu membeku. Perlahan, dia berbalik. Wajahnya pucat pasi saat melihatku. Melihatku yang berdiri tegak dalam balutan blus sutra dan celana palazzo mahal, dengan tas Birkin di lenganku. Dia kaget. Dia syok. Dia malu. Dia menatapku dari atas ke bawah, lalu menatap dirinya sendiri yang kuyu dan sakit-sakitan. "Neni?" bisiknya, serak. "Kamu sakit?" tanyaku. Bukan pertanyaan ramah. Itu adalah pernyataan. Dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk, air matanya mulai menggenang. "Aku dengar, kamu sekarang di rumah saja." "Ya?" lanjutku, suaraku lembut tapi menusuk. "Tidak lagi jadi pengacara hebat." Dia tergagap. "Nin, aku minta maaf." Aku tersenyum tipis. "Maaf? Sudah terlambat, Sonya. Harusnya kamu pikirkan itu sebelum kamu mengambil apa yang bukan milikmu." Aku menatap obat-obatan di tangannya. Obat batuk generik dan beberapa obat penenang murah. "Kudengar ibumu stroke setelah kejadian itu?" tanyaku lagi. Air matanya tumpah. Dia mengangguk pelan. "Dan Reza, dia tidak bekerja lagi di Wijaya, kan? Dia pasti sibuk mengurusmu dan ibumu," kataku, berpura-pura tidak tahu. Dia kerja serabutan," lirihnya. "Nin, tolong, kami sudah miskin. Kami sudah hancur. Tolong jangan." "Jangan apa?" potongku. "Aku tidak melakukan apa-apa lagi padamu, Sonya. Kalian yang melakukan ini pada diri kalian sendiri." Aku mengeluarkan kartu kreditku, memberikannya pada kasir. "Bayar obat dia juga?" "Sekalian." Sonya menatapku tak percaya. "Anggap saja itu sedekah terakhirku," kataku dingin. "Untuk sahabat yang dulu pernah kumiliki." Aku mengambil resep vitaminku. "Reza bilang, aku tidak secantik kamu. Dia bilang, aku tidak secerdas kamu." Aku menatapnya lekat. "Lihat kita sekarang, San. Siapa yang terlihat tidak terurus?" Aku mempermalukannya di sana. Dengan fakta. Dengan penampilanku. Dengan kemurahan hatiku yang menghina. Aku berbalik, meninggalkannya yang menangis terseduh-seduh di depan kasir. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemenku, menatap gemerlap Jakarta. Reza, sang mantan direktur, kini menjadi OB. Sonya, sang mantan pengacara top, kini sakit-sakitan, tidak bekerja, dan merawat ibunya yang stroke. Mereka berhasil merebut suamiku, tapi mereka kehilangan segalanya. Hidup mereka hancur. Mereka miskin. Dan aku yang dulu mereka hina, kini memimpin perusahaan, membesarkan putraku, dan terlihat lebih baik dari kapanpun. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku tidak lagi peduli. Mereka telah memilih jalan mereka. Mereka telah menuai apa yang mereka tanam. "Selamat menikmati karma kalian," bisikku pada angin malam. "Selamat menikmati sisa hidup kalian dalam kehancuran." 5 tahun telah berlalu sejak hari aku melihat Reza mengepel lantai dan Sonya yang menangis di apotek. 5 tahun yang hening. Dunia terus berputar, dan duniaku telah berubah dari reruntuhan menjadi sebuah katedral. Bima kini berusia 10 tahun. Dia tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, jenaka, dan sangat penyayang. Dia adalah ksatria kecilku. Foto-foto Reza sudah lama kusimpan di sebuah kotak di gudang. Bima tahu dia punya ayah biologis, tapi bagi Bima, keluarga adalah aku, kakek Hartono, dan nenek. Dia tidak pernah kekurangan cinta. Dan aku? Anindita Wijaya, 35 tahun. Namaku kini bukan lagi hanya dibicarakan di portal gosip. Namaku ada di halaman depan majalah bisnis. Di bawah kepemimpinanku, PT Wijaya Sentosa telah melakukan ekspansi besar-besaran ke pasar Asia Tenggara. Aku dinobatkan sebagai salah satu CEO wanita paling berpengaruh selama 3 tahun berturut-turut.
Gambar Anindita Wijaya di sampul majalah bisnis. Bob pendeku kini sedikit lebih panjang, jatuh anggun di bahu. Penampilanku tetap tajam dan berkelas, tapi kekakuan itu telah hilang. Dulu, aku berpakaian seperti mengenakan baju zirah. Kini, aku berpakaian dengan percaya diri. Ada tawa yang lebih sering di bibirku. Ada kelembutan di mataku, terutama saat aku menatap putraku. Luka pengkhianatan itu sudah kering. Bekasnya masih ada, tentu saja, sebagai pengingat abadi. Tapi itu tidak lagi sakit. Itu telah menjadi bagian dari fondasi yang membuatku berdiri begitu kokoh. Aku belajar untuk percaya lagi. Bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Aku belajar bahwa kebahagiaanku tidak bergantung pada seorang pria di sisiku, tapi pada integritas dan cinta yang kubangun dalam diriku. Bunda, lihat. Aku mendongak dari laptopku. Sore itu aku bekerja dari rumah. Bima berlari ke teras, menunjukkan piala kecil di tangannya. Juara 1 lomba pidato di sekolah, serunya bangga. Aku langsung menutup laptopku, bertepuk tangan, dan berlari memeluknya. Jagoan Bunda. Ya ampun. Hebat banget, sih. Pidatonya tentang apa? Tanyaku sambil mengusap rambutnya. Bima tersenyum lebar. Tentang pahlawan di kehidupan nyata. Bima cerita tentang Bunda. Jantungku menghangat. Aku memeluknya erat. Bunda pahlawanmu, ya? Iya. Bunda itu kayak Wonder Woman. Keren, pintar, dan Bunda selalu ada buat Bima. I love you, Bun. I love you more, sayang, bisikku. Inilah kemenanganku yang sesungguhnya. Bukan hancurnya mereka, tapi mekarnya kami. Lalu, bagaimana dengan mereka? Para arsitek kehancuranku dulu? Selama 5 tahun, aku tidak pernah mendengar apa-apa lagi. Mereka lenyap di telan bumi, seperti debu. Aku tidak pernah mencari tahu. Aku tidak peduli. Hingga suatu hari, Om Banyu datang ke ruanganku untuk makan siang. Di tengah obrolan kami tentang akuisisi perusahaan logistik yang dulu tempat Reza bekerja, beliau berdeham. Nin, katanya pelan. Om dapat kabar? Soal. Aku berhenti mengunyah. Aku tahu siapa dia yang dimaksud. Kenapa, Om? Dia meninggal, tanyaku tenang. Hampir, kata Om Banyu. Bukan Sonya. Tapi Reza? Aku meletakkan sendokku. Dia tertangkap seminggu yang lalu, lanjut Om Banyu, menatapku hati-hati. Mencuri di minimarket. Uang tunai dan beberapa kaleng sarden. Dia dipukuli massa sebelum diserahkan ke polisi. Sekarang di sel. Aku terdiam. Reza Pratama, mantan direktur utama. Mencuri sarden. Bagaimana dengan Sonya? Tanyaku pelan. Itu bagian terburuknya, kata Om Banyu. Menurut laporan polisi, Reza jadi gelandangan. Dia bilang, Sonya meninggal 3 tahun lalu. Napas tertahan di tenggorokanku. Kanker paru-paru, jelas Om Banyu. Sepertinya batuk-batuknya waktu itu memang serius. Tentu saja mereka tidak punya uang untuk pengobatan yang layak. Ibunya Sonya meninggal setahun setelah stroke. Setelah Sonya meninggal, Reza benar-benar hancur. Dia tinggal di jalanan. Jadi, begitu akhirnya. Sonya meninggal dalam kemiskinan dan penyakit, diurus oleh pria yang sama-sama hancur. Dan Reza, kini menjadi pencuri sarden. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kesedihan. Hanya sebuah akhir. Sebuah buku yang benar-benar tertutup. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Om Banyu. Aku menatapnya. Tidak ada, Om. Dia bukan urusanku lagi. Dia memilih jalan hidupnya saat dia memilih mengkhianatiku. Biarkan hukum yang mengurusnya. Om Banyu mengangguk. Keputusan yang bijak. Malam itu, aku berdiri di balkonku, sama seperti malam-malam sebelumnya. Menatap Jakarta yang gemerlap. Kota ini telah menjadi saksi kejatuhanku dan kebangkitanku. Aku teringat Reza yang menghinaku, bilang aku tidak secantik dan secerdas Sonya. Ironis. Sonya kini telah tiada, kecantikannya dimakan penyakit. Reza kini telah gila, kecerdasannya dipakai untuk mencuri sarden. Dan aku di sini, di puncak duniaku. Sehat,
bahagia, dicintai putraku, dan memimpin sebuah kerajaan. Aku bukan lagi Anindita yang teraniaya. Aku bukan lagi Anindita si pembalas dendam. Aku hanya Anindita, utuh dan bebas. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam. Di suatu tempat di kota yang sama, mantan suamiku meringkuk di sel yang dingin. Dan mantan sahabatku telah beristirahat dalam damai, atau mungkin tidak. Aku menutup mata. Aku tidak mendoakan mereka. Aku juga tidak mengutuk mereka. Aku melepaskan mereka. Sepenuhnya. Cerita mereka telah selesai. Dan ceritaku baru saja dimulai. 2 tahun kembali berlalu. Ulang tahunku. Pagi ini, aku tidak bangun karena alarm. Aku terbangun oleh aroma kopi yang baru diseduh dan wangi pankek yang samar. Aku membuka mata di kamar tidurku yang bermandikan cahaya mentari pagi. Ini bukan rumahku yang dulu. Ini adalah penthouse di puncak gedung tertinggi di Jakarta yang kubeli dengan gajiku sendiri. Pintu kamarku berderit pelan. Bima, yang kini sudah berusia 12 tahun dan tingginya hampir menyusulku, masuk membawa nampan. Dia sudah pandai menyembunyikan langkahnya agar memberi kejutan. "Selamat ulang tahun, Bunda," bisiknya, meletakkan nampan di pangkuanku. Ada setangkai mawar putih di vas kecil, segelas jus jeruk, kopi hitamku, dan pankek dengan blueberry yang disusun membentuk senyuman. "Ya Tuhan, sayang ini semua kamu yang buat?" tanyaku, terharu. Bima bangun dari jam 5, katanya bangga. Asisten Google bantu Bima cari resepnya. "Spesial buat Bunda." Aku menariknya ke dalam pelukan. "Ini kado ulang tahun terbaik yang pernah Bunda terima." "Terima kasih, jagoan. Bunda pantas mendapatkan yang terbaik," katanya, sangat dewasa untuk usianya. Saat kami sarapan bersama di tempat tidur, aku menatap putraku. Dia adalah mahakarya terbaikku. Hidup kami tenang. Hidup kami damai. Hidup kami bahagia. Aku teringat hari ulang tahunku 7 tahun lalu. Hari di mana aku memanggang kue coklat dengan hati hancur, menunggu suami yang tidak pernah pulang. Hari di mana aku menerima kado pernikahan siri. Dan aku teringat hari ulang tahunku setahun setelahnya. Hari di mana aku, dalam balutan pansuit merah, berjalan memasuki kantor ayah dan mengambil alih tahta. Perjalanan yang luar biasa. "Reza?" Aku mendengar dia dibebaskan setelah beberapa bulan di penjara karena kasus pencurian ringan. Dia menghilang, mungkin kembali ke kampung halamannya. Namanya sudah mati di kota ini. Dia adalah hantu dari masa lalu yang tak pernah lagi kusebut. Dia hanyalah pelajaran mahal tentang jangan pernah memberikan segalanya pada pria yang tidak membangun apa-apa bersamamu. Sonya, dia telah beristirahat. Aku tidak pernah membencinya atas penyakitnya. Aku hanya membenci pengkhianatannya. Nasib telah mengambil kembali semua yang bukan haknya, termasuk hidupnya. Dan aku? Siang itu, aku memimpin rapat Dewan Komisaris. PT Wijaya Sentosa telah resmi menjadi perusahaan multinasional dengan kantor baru di Ho Chi Minh dan Manila. Ayahku duduk di ujung meja, bukan lagi sebagai pimpinan, tapi sebagai penasihat senior. Beliau menatapku dengan senyum bangga yang tak pernah lepas dari wajah tuanya. Aku, Anindita Wijaya, si pengangguran membosankan, itu, kini mengelola aset triliunan rupiah. Aku, yang tidak secantik Sonya, kini wajahku terpampang di sampul majalah Forbes Asia. Setelah rapat, aku kembali ke ruanganku. Sekretarisku masuk. "Bu, ada yang menitipkan ini untuk Anda." Itu adalah sebuah kotak beludru biru tua yang elegan. Aku membukanya. Di dalamnya bukan perhiasan, bukan jam tangan. Itu adalah sebuah kompas kuningan antik yang indah, tergeletak di atas bantal sutra. Ada kartu kecil di dalamnya. "Untuk Anindita, agar kamu selalu menemukan arah, meski aku tahu, kamu adalah utara itu sendiri. Selamat ulang tahun, Dharma." Aku tersenyum. Senyum yang tulus, yang membuat mataku berbinar. Dharma, pria itu masuk ke hidupku setahun yang lalu. Seorang arsitek brilian yang kami tunjuk untuk mendesain kantor pusat kami yang baru. Pria yang pendiam, dewasa, dan menatapku bukan sebagai
Anindita Wijaya sang CEO, atau Anindita si janda kaya. Dia menatapku, hanya sebagai Anindita. Dia tahu ceritaku. Seluruh kota tahu. Tapi dia tidak pernah mengungkitnya. Dia hanya pernah berkata, masa lalumu tidak mendefinisikan siapa kamu hari ini. Kekuatanmu lah yang mendefinisikanmu. Ponselku bergetar. Pesan darinya. Makan malam nanti? Aku sudah reservasi di tempat favoritmu. Bima boleh ikut, aku punya game baru untuknya. Aku mengetik balasan. Dengan senang hati. Sampai jumpa jam 7. Aku berdiri di depan jendela kaca raksasaku, memegang kompas kuningan itu di tanganku. Aku menatap Jakarta yang terbentang di bawah. Dulu, aku pikir aku punya segalanya. Suami yang baik, sahabat yang tulus, keluarga yang sempurna. Ternyata itu semua ilusi. Pengkhianatan mereka adalah kado terburuk dalam hidupku. Tapi hari ini, aku sadar. Judul ceritaku salah. Aku tidak dihadiahi perselingkuhan. Perselingkuhan itu adalah api. Api yang membakar habis kehidupanku yang palsu, yang membakar habis diriku yang lemah dan naif. Dan dari abu itu, lahirlah aku yang sekarang. Aku dihadiahi diriku sendiri. Aku dihadiahi kebebasan. Aku dihadiahi kesempatan untuk membangun kerajaanku sendiri, bukan memberikan mahkota pada orang yang salah. Aku dihadiahi Bima, yang cintanya tanpa syarat. Dan kini, aku dihadiahi kesempatan untuk cinta yang baru. Cinta yang dewasa, yang tulus, yang setara. Aku menatap pantulan diriku di kaca. Wanita yang kuat, anggun, berkelas, dan utuh. Selamat ulang tahun, Anindita, bisikku pada pantulan itu. Aku tersenyum. Dan kali ini, di hari ulang tahunku, semuanya terasa sempurna. Nyata. Dan ini baru permulaan. 10 tahun telah berlalu sejak hari ulang tahunku yang paling kelam. Ulang tahunku hari ini. Aku terbangun bukan karena aroma kopi, tapi karena dua suara yang berdebat sengit di dapur. Ayah, adonannya kebanyakan mentega. Ini resep Bunda, bukan resep ayah. Bima, ayah ini arsitek. Ayah tahu proporsi. Percaya sama ayah. Kita tambahkan sedikit tepung, beres. Nggak bisa. Nanti bantat. Bunda nggak suka kue bantat. Aku tersenyum, menarik selimutku lebih erat, menikmati drama pagi itu. Aku melirik ke sisi ranjangku. Kosong. Dharma, suamiku, sudah bangun sejak subuh bersama Bima. Ya, Dharma. Pria pendiam pembawa kompas itu telah menjadi suamiku 5 tahun lalu. Pernikahan kami sederhana, intim, dan dihadiri hanya oleh keluarga. Ayah menangis saat menyerahkan tanganku padanya, jaga berlianku, bisik ayah. Dan Dharma melakukannya. Dia tidak pernah mencoba meredupkan cahayaku. Sebaliknya, dia membangun fondasi yang lebih kokoh agar aku bisa bersinar lebih terang. Dia adalah pasanganku dalam segala hal. Partner diskusiku saat membahas strategi perusahaan, dan pria yang akan memijat kakiku di malam hari saat aku kelelahan. Aku bangkit dari tempat tidur, mengenakan jubah sutra, dan berjalan ke dapur. Pemandangan di sana sungguh berantakan. Bima, kini seorang remaja jangkung berusia 15 tahun, berlumuran tepung di hidungnya. Dan Dharma, suamiku yang berwibawa itu, memiliki noda coklat di pipinya. Mereka sedang mencoba membuat coklat Devil's Cake. Kue yang sama. Hei, sapaku lembut. Keduanya menoleh serempak, lalu menyinyir lebar. Bunda, selamat ulang tahun, seru Bima. Selamat ulang tahun, sayang, kata Dharma, berjalan ke arahku, mengabaikan tangannya yang penuh adonan dan mencium keningku. Maaf, rencananya ini surprise, tapi asisten koki MU ini terlalu banyak protes. Karena ayah merusak resep Bunda, sungut Bima, yang langsung kucebiki. Kalian berdua luar biasa, kataku sambil tertawa. Terima kasih. Inilah hidupku sekarang. Penuh tawa, tepung, dan cinta yang tulus. Aku tidak lagi memimpin PT Wijaya Sentosa sebagai direktur utama. 3 tahun lalu, aku naik menjadi komisaris utama, mengambil posisi ayah yang akhirnya pensiun sepenuhnya. Aku mendelegasikan tugas harian kepada tim profesional yang kubangun, memungkinkanku untuk fokus pada strategi besar dan pada hidup.
Aku punya lebih banyak waktu untuk Bima di tahun-tahun remajanya yang krusial. Aku punya waktu untuk Dharma, untuk berlibur berdua dengannya, menikmati sore yang tenang sambil membaca buku. Aku, Dharma, dan Bima. Kami adalah sebuah tim. Dharma menjadi figur ayah yang Bima butuhkan, mengajarinya tentang integritas, kerja keras, dan cara menghormati seorang wanita. Mereka terikat pada cinta mereka terhadap arsitektur dan padaku. Malam itu, kami merayakan ulang tahunku. Bukan pesta besar. Hanya kami bertiga, ayah, dan ibuku. Kami makan malam di taman belakang penthouse kami, di bawah kerlip bintang. Kue buatan Bima dan Dharma ternyata sedikit keras di pinggirnya, tapi rasanya luar biasa. Saat Bima dan ayah sedang asyik berdebat tentang video game, Dharma merangkul bahuku dari samping. Bahagia, bisiknya. Aku bersandar di bahunya. Sangat. Masih memikirkannya, tanyanya lembut. Dia tahu hari ini punya sejarah. Aku terdiam sejenak. Aku memikirkan Reza. Aku memikirkan Sonya. Nama-nama yang terasa begitu jauh, seperti dari kehidupan orang lain. Kabar terakhir yang kudengar bertahun-tahun lalu, Reza kembali ke kampungnya, hidup dalam diam, menumpang pada kerabatnya. Dia telah membayar harganya. Dan Sonya, dia telah lama pergi. Aku tidak lagi memikirkan pengkhianatan mereka, jawabku jujur. Tapi aku memikirkan pelajaran yang mereka berikan. Dharma menatapku. Mereka mengira telah memberiku kado perselingkuhan, lanjutku. Mereka salah. Mereka memberiku api. Api untuk membakar penjaraku sendiri. Mereka memberiku kekuatan untuk menjadi diriku yang sekarang. Aku menatap Bima yang tertawa lepas, menatap ayahku yang tersenyum damai, dan menatap Dharma yang menatapku penuh cinta. Dulu aku pikir kebahagiaan itu memiliki suami yang sempurna dan sahabat yang setia, kataku. Sekarang aku tahu. Kebahagiaan adalah menjadi dirimu sendiri, seutuhnya, dan dikelilingi oleh orang-orang yang melihat, menerima, dan mencintai dirimu yang utuh itu. Pengkhianatan itu adalah kado terburuk. Tapi kebangkitanku, keluargaku yang baru, dan diriku yang sekarang. Inilah hadiah yang sebenarnya. Dharma tersenyum, lalu menciumku lembut di bawah langit Jakarta. Selamat ulang tahun, Anindita Wijaya. Utaraku.